Kenapa kita harus mengimpor, kemudian istilahnya membantu ekonomi mereka, sementara ekonomi warga kita sendiri, bangsa kita sendiri sedang terpuruk. Kebetulan yang ini jenisnya atau lokalitinya dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, kualitas seperti ini bisa dikatakan kualitas yang istimewa, karena dari bunganya atau motif ring putihnya itu dia sudah banyak. Untuk mendapatkan performa ikan yang baik, kita membutuhkan hati di situ. Jadi cara merawatnya itu betul-betul jangan sekedar pelihara karena latah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurman Abel Wahyudi. Cuma memang teman-teman ini biasa manggil saya dengan sebutan Abel. Jadi saya adalah owner atau pemilik dari farm ikan, khususnya Irabelco Fish and Tank yang berdomisili atau berlokasi di Kota Depok, tepatnya di Jalan Bulak Timur, Cipayung, Depok. Nah, farm kita ini sendiri sebetulnya berdiri belum lama, baru tahun lalu ya, 2020, kurang lebih 1 tahun lah kita menjual ikan-ikan hias jenis cana atau jenis gabus yang khusus kita datangkan langsung dari Kalimantan. Sebenarnya kalau dari background usaha kita sendiri, aslinya kita nih bukan di ikan sebetulnya. Jadi mulai dari tahun 2014 itu saya sempat lama 13 tahun bekerja di salah satu perusahaan besar ternama di Indonesia, di perusahaan otomotif gitu. Nah, karena berhubungan dengan ikan ini sebenarnya tahun lalu 2020 itu kan memang ada badai Covid di Indonesia. Kawan-kawan di Kalimantan, nasib nelayan itu kemudian jadi momok yang diangkat gitu ya. Jadi kawan-kawan tuh meminta kita untuk coba bantu kehidupan di nelayan supaya ikan-ikan hasil tangkapan mereka di sungai dari Kalimantan ini value-nya bisa naik dari yang tadinya dari ikan konsumsi sekarang menjadi ikan hias. Jadi otomatis harganya juga terangkat lebih tinggi. Nah, dengan begitu kan tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan nelayan di tengah krisis ekonomi yang memang secara global bukan hanya Indonesia tapi ini seluruh dunia terjadi. Dan kalau saya berpikir dari sisi kita, apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman kita, saudara kita sebangsa setanah air ya, jadi kita jalanin itu sebenarnya. Nah, para sahabat pencinta ikan hias di Indonesia khususnya, kenapa kita kemarin ada pertanyaan gini, Om, kenapa yang diambil hanya ikan dari Kalimantan bukan ikan dari impor ya? Karena cana ini ada dari India, kemudian ada dari Cina juga, ada dari Myanmar dan Thailand. Nah, saya berpikir waktu itu krisis itu tadi yang melanda kita di saat badai Covid, kenapa kita harus mengimpor, kemudian istilahnya membantu ekonomi mereka, sementara ekonomi warga kita sendiri, bangsa kita sendiri sedang terpuruk. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin nanti next kalau ekonomi kita sudah bergerak baik lagi ya nggak ada kemungkinan juga, maksudnya nggak mustahil juga kalau nanti kita impor juga sebenarnya. Nah, ikan yang kita datangkan dari Kalimantan ini sebetulnya lokasinya ada dari Kalimantan Tengah, itu dan Kalimantan Barat. Kalimantan Barat kita ambil lebih banyak dari Sungai Kapuas Hulu. Kalau yang dari Kalimantan Tengah itu kita ambilnya dari Sungai Barito, kemudian dari wilayah Pangkalan Bun, juga dari Banjarbaru. Nah, teman-teman yang mungkin belum mengenal ikan jenis cana dari Kalimantan ini, sebenarnya secara basic dia terbagi menjadi 3 varian. Jenis kuning atau yellow, varian yellow, kemudian jenis merah, red varian, satu lagi dengan jenis yang green atau hijau. Nah, harga ketiganya ini berbeda. Teman-teman, ini salah satu jenis varian yellow, kita bilangnya ini adalah yellow kapuas. Yellow ini ada yellow kapuas, ada yellow sentarum, ada juga dari yellow riau. Karena kita nggak ambil dari Sumatera, ini dari Kalimantan. Keunikan ikan cana ini sebenarnya dia lebih
bisa kayak ikan cupang ya, jenis cupang. Ikan ini teritorial sekali. Kalau kita buka sekatannya seperti ini, nanti dia bisa agak apa sih, flaring ya, kayak berantem gitu. Ini kita kasih kaca aja, biasanya dia mau respon. Dan yang bawah sebelah sini juga ada. Nah, kelihatan kan dia ngerespon dengan kaca karena dianggapnya ini musuhnya nih. Nah, ada pertanyaan lagi masalah harga. Harga ini ya, jadi faktor penentu harga itu ditentukan dari pertama size-nya, ukurannya, kemudian dari kualitas warnanya. Kalau jenis yellow itu semakin kuning dia semakin tinggi harganya. Kemudian lagi dari barnya, yang disebut bar itu adalah ini motif angka 9 ini disebutnya bar, yang hitam-hitam itu. Dia rapih atau enggak barnya. Dan satu lagi yang bintik-bintik hitam itu, kalau di zoom itu adalah bunga namanya. Kalau pencinta cana bilangnya bunga. Semakin banyak bunganya, harganya semakin tinggi. Nah, range harganya dari ukuran kecil biasanya ke ukuran 15 sampai 20 cm itu kisarannya di pasaran ya antara 80 sampai 120 ribu. Itu yang bahan. Kalau sudah jadi 150 sampai 250 ribu. Kalau di kita banyak jualnya ke reseller juga sih sebenarnya. Nah, untuk ukuran seperti ini misalnya contoh ya, dengan kualitas seperti ini atau seperti ini pasarannya di atas 2 juta. Varian berikutnya tadi kan sudah ke varian yellow ya. Kebetulan yang ada di kita ada yellow sentarum dengan yellow kapuas. Nah, ini salah satu varian lain. Ini jenis green atau hijau. Namanya Marulius. Ini asalnya dari Sungai Barito, berarti Kalimantan Tengah. Nah, ikan ini tergolong langka. Jadi memang kalau secara bentuk dan warnanya tidak semenarik yang yellow, tapi harganya ini jauh di atas yellow karena dia termasuk kategori ikan yang langka atau sulit didapat gitu. Ada lagi satu lagi jenis green juga, bukan dari Kalimantan Tengah tapi dari Kalimantan Utara. Ini ikannya baru datang karena ini sedang musim hujan panas, tingkat humidity-nya lagi tinggi nih. Ini kebetulan lagi kena jamur, jadi lagi kita obatin, dikasih heater di belakang supaya suhu airnya stabil. Nah, ini yang lebih rare lagi, jenis green yang paling mahalnya di Indonesia ini. Namanya Green Marulia Northern, atau orang menyebutnya Green Kaltara karena dari Kalimantan Utara. Untuk range harga sendiri, kalau jenis yang Marulius dari Barito ini mulai, kalau ukuran di atas 30 ya, 30 sampai ke 40 cm itu sekitar 1,5 sampai 2,5 juta, tergantung kualitas ikannya. Kalau yang Kaltara dia lebih mahal sedikit, jadi dengan ukuran yang sama ini harganya sekitar 2,5 sampai ke 3,5 juta. Kalau tadi kita udah bicara varian yellow, kemudian yang kedua varian green, sekarang ini masuk ke varian merah nih, teman-teman bisa lihat di sini. Kebetulan yang ini jenisnya atau lokalitinya dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, kualitas seperti ini bisa dikatakan kualitas yang istimewa, karena dari bunganya atau motif ring putihnya itu dia sudah banyak. Semakin tinggi atau semakin penuh badannya itu keluar bunga, istilah kita atau batik, itu harganya semakin tinggi. Dan harganya bisa suka-suka, lompatnya jauh. Untuk yang full kategori full bunga itu kisarannya ya 10 sampai 20 juta per ekor. Dia memang grade-nya yang istimewa. Nah, ada satu lagi varian di atas dia, jenis merah yang lebih mahal, lebih favorit, itu dari Sungai Barito. Menangnya karena di bunga dan warnanya dia lebih cerah, lebih terang, atau lebih merah cabai ya. Itu yang menyebabkan harganya kenapa lebih tinggi. Nah, satu lagi, ikan ini dikategorikan bisa tinggi atau mahal itu karena gini, untuk semua varian merah itu paling sulit untuk menjinakkannya. Jadi kalau dari tangkapan liar itu butuh proses 3 sampai 4 bulan minimal supaya ikan-ikan itu settle dan mau bermain. Kayak ini baru datang kurang lebih seminggu.
Dia akan posisi standby seperti ini bisa 2 bulan, kecuali nggak ada orang gitu. Kenapa harganya jadi mahal? Ya karena itu, untuk ikan yang sudah settle artinya ikan itu sudah lama, minimal 3 atau 4 bulan sejak tangkapan dari sungai atau dari danau, dipelihara kemudian di dalam akuarium, dan baru nanti dibeli dan sudah bisa dinikmati keindahannya. Itu yang menyebabkan harganya bisa tinggi. Nah, teman-teman, sahabat pecinta ikan hias khususnya Cana, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ini seringkali ditanyakan ke saya. Pertanyaan pertama itu biasanya dari pemula. Mereka ya selalu bertanya begini pertanyaannya, Om, kita sebagai pemula, apa sih yang harus kita siapkan untuk memelihara ikan ini? Apakah akuariumnya harus dengan full filtrasi, kemudian juga ada aerator untuk mengoksigenisasi airnya, atau gimana? Nah, ini saya jawab. Ikan Cana ini relatif lebih kuat secara fisiknya, kemudian juga lebih bandel, dan dia nggak perlu aerator sama sekali. Nah, ini kelebihannya ikan Cana. Kalau di ikan arwana contoh atau ikan hias lain kan, kalau sumber oksigennya mati atau mati lampu, ikan itu dalam durasi misalnya lebih dari 2 jam, biasanya dia akan mati. Tapi kalau di Cana, mau mati bertahun-tahun juga listriknya ini nggak masalah, karena memang mereka nggak butuh itu. Mereka bernafasnya pakai labirin, jadi dengan cara naik ke atas permukaan air, kemudian menghirup udara, turun lagi ke bawah. Jadi mudah, siapapun artinya nggak punya pengalaman khusus untuk memelihara ikan ini bisa. Nah, yang kedua untuk masalah penyakit, musim sakit ikan itu ada di musim-musim hujan. Kenapa? Karena biasanya di musim hujan itu tingkat kelembapannya tinggi. Resiko yang pertama itu biasanya jamur. Nah, nanti ada obatnya. Untuk penanganan jamur itu di pasar obat yang umum tuh ada mereknya, ada Akriflavin, ada lagi Methylene Blue, kemudian ada lagi orang biasa pakai Lukastop juga bisa. Boleh nanti silakan di searching aja. Tapi selama airnya dijaga suhunya dengan penggunaan heater antara 28 sampai 30 derajat Celcius, insya Allah aman dari jamur. Itu aja kok penyakitnya. Terus kemudian pemberian pakannya gimana? Ikan Cana termasuk ikan kategori predator. Pakan alaminya itu biasanya yang kita kasih di sini cacing tanah, kemudian kodok ya, kodok hidup atau kodok beku boleh. Kemudian juga bisa pakai udang, mau udang hidup atau udang beku juga bisa. Atau ikan-ikan kecil ya, seperti bibit ikan lele atau ikan nila atau ikan mas, itu boleh. Tapi yang jelas pemberian pakan ini harus diatur. Nah, enaknya ikan Cana ini nggak perlu makan setiap hari. Di kita malah seminggu itu maksimal cuma 3 kali makannya. Jadi ada waktu 1 hari dia puasa, besoknya baru makan lagi. Lebih irit biayanya. Nah, hal lain yang misalnya mau ditanya untuk pemula, paling cara menaikkan warna. Karena basicnya ikan yang baru datang dari alam itu warnanya gelap. Untuk memunculkan dia jadi kuning, hijau, atau merah itu perlu penanganan khusus. Nah, penanganan khususnya ini untuk para pemula bisa konsultasi ke kita, atau lebih enak pilih ikan yang sudah jadi aja, yang sudah berwarna kuning, merah, atau hijau. Jadi nggak perlu repot lagi gitu ya. Saya rasa sih gitu aja. Dan harganya bisa disesuaikan. Untuk ukuran baby itu ada yang harganya di bawah 50.000 sampai ke jutaan juga ada. Jadi kelasnya bisa middle sampai up lah. Silakan nanti teman-teman yang mau pelihara ikan Cana disesuaikan budgetnya, kemudian variannya, dan yang jelas ukuran tanknya juga nanti berpengaruh terhadap performa ikan itu sendiri. Nah, yang terakhir para sahabat semua, ada 2 pesan yang ingin saya sampaikan. Pesan pertama untuk semua pecinta hewan, khususnya ikan ya, Cana, untuk mendapatkan performa ikan yang baik, kita membutuhkan hati di situ. Jadi cara merawatnya itu betul-betul jangan sekedar pelihara karena latah. Orang pelihara kita ikut pelihara, akhirnya ikan itu tidak terkondisikan dengan bagus, malah ujung-ujungnya mati, sayang. Jadi cintailah peliharaan Anda, peliharaan kawan-kawan, perlakukan dengan sebaik-baiknya supaya kita sebagai sesama makhluk Tuhan bisa saling menjaga hubungan yang bagus antara kita dengan binatang. Itu pesan saya yang pertama.
Yang kedua, untuk teman-teman yang sekarang ini terdampak dengan situasi COVID, karena memang kebetulan kami banyak menjual ke para reseller. Nah, para reseller ini atau pedagang eceran ini rata-rata karena terdampak dari pekerjaan yang lama. Artinya gini, ketika perusahaannya kemudian kolaps, mengharuskan mereka untuk keluar dari pekerjaan, mereka membutuhkan salah satu usaha baru untuk tetap mencari nafkah. Salah satunya ya dengan menjual ikan. Nah, pesan saya, jangan patah semangat di era yang seperti ini. Ini musibah nasional, bukan cuma nasional sebetulnya, seluruh dunia terjadi gitu. Dan tapi menurut saya ini hanya ujian kecil yang Tuhan kasih ke kita. Jadi tetap bersabar, tetap semangat, jangan pernah putus asa, karena di balik semua kesulitan ini Tuhan lagi kasih kita ini sebetulnya ujian. Dan kalau kita lulus, insya Allah kehidupan kita nanti kedepannya akan semakin lebih baik. Kira-kira dari saya itu, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan saya juga terima kasih banyak kepada Mas Pandu atau channel Pandu Nirwana ini yang sudah khusus gitu menyediakan waktu untuk kita membuat satu konten materi. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau kita hadirkan dalam konten ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua, dan juga bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita sendiri. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.